Di video kali ini kita kedatangan smartphone murah yang cocok dipakai kalangan muda yang suka muter-muter. Buat pakai mobilitas, kereta, ngojek, atau angkutan umum. Plus masih ada performa SoC yang oke buat main game sambil nyantai. Ini dia paket lengkap smartphone murah terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi Note 11. Buat kalian penasaran, kita bumper dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gua Aldi. Di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. Kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Jadi ini dia handphonenya, baru aja rilis dengan dua seri Redmi Note 11 lainnya. Ada yang Pro, ada yang Pro 5G. Jadi ini seri yang terendahnya lah, dengan starting harganya cuma di 2,4 jutaan aja untuk yang 418 GB. Dan ada lagi yang seri 66128 GB ya, itu di harga 2,7 jutaan aja. Yang mana ini sangat menarik banget, tapi ya kita simpan dulu pembahasannya buat nanti, oke? Kita bahas seperti biasa ke desainnya dulu. Buat handphone murah, desainnya ini udah modern, mengikuti tren flat side ya, dan jadinya lebih enak digenggam. Dan untuk handphone ini juga ada pilihan 3 warna, yaitu yang graphite gray, twilight blue ya, dan star blue. Sisi belakangnya ini ada anti fingerprint ya, semacam gitu, jadi ada tekstur buat gripnya jadi lebih enak lagi dan gak licin. Dan ini teksturnya sih kayak semacam polikarbonat gitu, gue kurang paham. Kalau soal ketebalan handphonenya ini berada di sekitar 8 mm dan beratnya ini di 179 gram aja. Udah punya juga IP53 ya, yang mana ini splash proof, jadi kalau kehujanan terus kena cipratan air ini ya masih aman banget. Yang penting ya jangan disengajain untuk dicemplungin ke air, oke? Lalu untuk di bagian sisi kanannya, si handphone ini memiliki power dan juga volume beserta fingerprintnya. Di sebelah kiri ada SIM tray, 2 SIM dan 1 SSD card. Dan di atasnya ada IR blaster, jack audio dan speaker. Dan sedangkan di bagian bawah ada port USB-C, speaker dan mic-nya. Kalau kita ngomongin soal paketan si handphone ini cukup komplit, dapat charger 33 watt beserta dengan kabel C-nya, dapat SIM tray ejector, jelly case dan juga buku manualnya. Overall untuk desain si handphone ini di harga 2 jutaan udah punya desain yang cukup asik lah buat dipakai harian, dengan desain flat pula, jadi lebih enak buat dipakainya dan ukurannya sendiri pas lah buat dikantongin, gak kegedean, gak kecilan. Dan tentunya untuk bobotnya sendiri ini ya tergolong ringan juga. Udah nice lah pokoknya buat pakai harian. Jadi langsung untuk ke displaynya, si Redmi Note 11 ini udah mengusung display dot display ya, kurang lebih sama kayak sebelumnya. Punya front camera di bagian depannya dan panelnya menggunakan Super AMOLED 6,43 inci dengan resolusi Full HD Plus dengan resolusi di 2400 x 1080p. Udah memiliki akurasi warna di CIP3-nya juga, jadi ini bagus banget warnanya, akurasinya oke, bagian hitamnya juga cukup enak ya. Dengan refresh rate yang dimiliki oleh panelnya yaitu di 90Hz dan juga touch sampling rate-nya di 180Hz. Udah memiliki juga sunlight display yang mana brightness-nya ini udah up to 1000 nits. Jadi gue bisa bilang untuk handphone ini memiliki display terbaik dengan harga smartphone termurah yang pernah gue temuin. Yang mana ini paket komplit juga, dari kualitas YouTube pun sekarang udah jauh lebih baik daripada Redmi Note 10 tahun lalu. Ini menarik banget cuy. Lalu untuk performa, si handphone ini memiliki SoC Snapdragon 680 ya. Memiliki teknologi 6 nanometer octa-core juga dengan GPU-nya Adreno 610. Yang mana hasil pengetesannya si handphone ini mendapatkan skor di Antutu 9 yaitu 260.640 poin. Di 3D Mark Slingshot-nya ini 2035 poin. Di 3D Mark Wildlife ini 445 poin, Geekbench singlenya di 352 dan Geekbench multinya di 1557. Untuk performa game di handphone ini di Mobile Legends dapat settingan default refresh rate-nya di high, grafiknya high. Kalau dalam permainan ini aman banget 60 fps, paling sempat drop ke 51-an saat lagi nge-war. Untuk settingan grafik ultra juga udah kebuka, yang mana nilai plus kalau misalnya untuk performanya sama-sama aja ya, nggak jauh beda juga untuk FPS-nya, jadi Mobile Legends aman banget. Selanjutnya Pokemon ya, defaultnya dapat grafik high, frame rate-nya low, tapi masih bisa diganti ke frame rate yang tinggi biar bisa semakin smooth di 56 sampai 60 FPS-an. Kalau game Wild Rift defaultnya grafiknya itu dapat di medium ya, rata tengah bisa dibilang ya. Sama juga untuk permainannya bisa dapat sekitaran di FPS 57 sampai 60-an. Kalau PUBG default grafiknya dapat smooth ya, frame rate-nya di medium, FPS-nya ya dapat sekitaran 22 sampai 25 FPS aja. Tapi biar makin asik mendingan frame rate-nya dibikin high aja, dapat di 30 FPS, lumayan stabil. Lalu untuk mode ultranya sayangnya masih ngelock. Dan untuk Genshin Impact ya jelas default mode-nya ini dapat di low, surprisingly ya cukup stabil di 26 sampai 30-an ya, walaupun gambarnya jelek tapi FPS-nya lumayan.
Tadi ada review sedikit juga ya dari suhu Genshin ya si Al. Kalau di kota ini agak patah sedikit, tapi gue pribadi cobain pas lagi war di mode default itu masih asik. Itu kata si Al. Jadi kalau gue bisa bilang performa gaming di handphone ini masih oke banget buat beberapa game kasual. E-sport ML PUBG masih oke walaupun gak bisa intensif, dapat FPS max di settingan tertingginya. Ya masih enak lah buat dipakai nyantai ngisi waktu di ya selingan waktu kerja. Redmi Note 11 ini pun juga sudah mendapatkan update MIUI di 13 out of the box-nya. Basis Android 11 dan konfigurasinya di 618GB. Yang mana ini cukup oke banget buat dipakai multitasking. Ya sesuai lah dengan harganya, tanpa lag, plus lu bisa ekspansi 2GB lagi untuk virtual RAM-nya. Jadi total RAM yang lu bakal dapat itu di 8GB RAM. RAM-nya pun berbasis LPDDR4X juga dan storage-nya ini berbasis UFS 2.2 jadi udah oke. Cuma konsekuensi ya tetap soal iklan tetap ada pada handphone ini seperti ya setelah kita install aplikasi default lock screen-nya kadang ada bisa ya beberapa bisa dinonaktifin ya tapi beberapa ya nggak bisa. Ketahanan baterai handphone ini juga aman banget. Kapasitasnya 5000 mAh ini tahan banget seharian. Apalagi chargernya udah dapat di 33 watt untuk di harga semurah ini. Lo bisa ngecharge handphonenya dengan cepat cuma 1 jam kalau dari klaim Xiaomi. Tapi kalau dari pengetesan kita ya bisa lah agak sedikit telat yaitu di 1 jam 20 menitan kurang lebih segitu dari kondisi baterai habis banget. Konektivitas masih di 4G yang gak masalah buat gua sesuai dengan SoC-nya pula. Namun udah dapat ya fitur NFC. Ini menarik banget jadi nilai plus banget buat dipakai harian. Speaker juga untuk di kelasnya dapat stereo. Ini menarik banget, bener-bener kayak all-in-one smartphone ya, punya fitur komplit banget lah. Tapi sebelum itu gue suka banget nih speakernya ada di bagian bawah dan di atasnya, nggak cuma di bagiannya sini nih, apa gue lupa namanya. Tapi di bagian sini, jadi bener kiri kanan banget. Tapi ya udah, kita dengerin aja suaranya seperti apa. Pastinya kalian bakalan terpesona lah. Lanjut, bahas kameranya. Si Redmi Note 11 ini punya setup 4 kamera, 1 flash di bagian belakangnya. Yang mana utamanya ini memiliki resolusi di 50 megapiksel, AI punya di f1.8. Ada ultrawide 8 megapiksel f2.2, makro 2 megapiksel f2.4 dan sensor depth-nya di 2 megapiksel f2.4. Sedangkan untuk videonya ini udah bisanya cuma di up to 1080p 30 fps, belum 4K. Nggak tahu kenapa downgrade ya. Kalau misalkan kamera depannya memiliki setup kamera ya 13 megapiksel f2.4 dan untuk videonya bisa di 1080p 30 fps. Dan untuk hasilnya ya, soal kualitas handphone ini sebenarnya udah oke lah untuk di harganya. Memang saat ini belum bisa mengharapkan banget ya dapat kualitas yang cakep untuk di harganya. Tapi setidaknya gue suka Xiaomi nggak ngorbanin ultrawide-nya, melainkan menjadikan 4 setup kamera. Jadi nice banget dan tetap kita bisa manfaatin beberapa fiturnya untuk meningkatkan kualitas gambarnya. Namun untuk di kondisi malam gak tahu kenapa hasil yang didapatkan gue lebih suka daripada mode AI-nya ketimbang mode malamnya si Redmi ini. Karena beberapa kondisi di mode malam malah kok bisa munculin noise ya. Sedangkan untuk video perekaman, kalau dari preview kelihatan cukup shaky videonya, namun setelah processing softwarenya hasil dari video pun sudah cukup aman buat kita gunakan. Ya setidaknya kalau dipakai buat kerja kayak foto dokumen, terus foto-foto barang yang point and shoot masih enak lah. Apalagi kalau dipakai buat ojol ataupun kurir ya, buat foto bukti pengiriman masih sangat baik. Jadi kesimpulannya, untuk sebuah handphone di harga 2 jutaan aja, gua rasa Xiaomi berhasil menghadirkan all-in-one smartphone dengan fitur tambahan yang udah komplit. Yang gua suka dari displaynya tetap ada AMOLED, warnanya itu bagus di 90Hz juga. Sayang, tapi always on displaynya ini masih dibatasin di 10 detik aja, sama kayak di Redmi Note 10 sebelumnya.
Terus ada NFC juga buat pakai mobilitas, kepake banget, isi e-wallet buat naik tol atau bayar parkir semakin mudah lagi. Terus ada speaker stereo pula. Ini paket entertainment yang komplit lah, bareng si AMOLED display-nya ya. Dan juga baterainya 5000 mAh dengan 33 watt charging, jadi ini oke banget, lebih cepat daripada biasanya. Ya walaupun dari spek daleman SoC-nya ini nggak berubah secara signifikan ya, kurang lebih masih sama di kelas yang sama juga dengan Redmi Note 10. Jadi dengan kata lain ya, handphone ini sebenarnya bakalan worth buat kalian yang pengen ganti handphone setelah sekian tahun belum ganti. Namun kalau kalian sudah punya Redmi Note 10, sorry to say, better cari handphone lain atau mending tunggu aja Redmi Note 12 yang rilis, oke? Plus minus sih memang, tapi sih buat gua dengan paket fitur komplit kali ini, gua rasa handphone ini bisa banget ditujukan ke orang-orang yang lebih ngincer sebuah handphone buat kebutuhan tambahannya yang gak mahal tentunya, namun bisa menunjang pekerjaan dengan sangat baik. Sekali lagi buat kerjaan lapangan sih ini udah mantep banget ya. Kantoran masih oke juga, yang kurang sih ya cuma dari fitur kameranya aja sih. Ya memang kelasannya sih mid to entry juga, jadi ya wajar lah. So apakah worth it? Ya sekali lagi ini worth it banget buat kalian consider si handphone ini dari beberapa poin yang barusan gua jelasin. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari smartphone baru murah juga dari Xiaomi Redmi Note 11 ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh rekomendasi handphone murah, enak banget dipakai buat di jalan. Jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar, dan yang terpenting aktifin notifikasinya sama follow juga sosial media kita di Instagramnya @note dan Facebook juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. Dan buat kalian yang puasa, semoga puasa lancar dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.